Sekian tahun lalu, KKND pernah mengangkat sebuah kisah yang membuat banyak orang terperangah. Kisah tentang kekuatan cinta. Kekuatan cinta seorang wanita terhadap pria pujaannya. Bagi Anda yang belum pernah menonton episode tersebut, dan bagi Anda yang mungkin sudah lupa, saya akan putarkan kembali kisah tentang kekuatan cinta. Betania Eden adalah mahasiswi teologi yang berhasil mencuri hati Dwi Krismawan, seorang calon pilot. 3 bulan menjelang wisuda, pesawat penguji Dwi jatuh di Gunung Salak. Meski selamat, Dwi mengalami luka bakar lebih dari 50%. Pada saat itu saya tidak sanggup, tidak siap menerima kenyataan bahwa tubuh saya berubah, wajah saya berubah, atau mungkin masa depan saya berubah. Seringkali saya putus asa dan bahkan beberapa kali saya mencoba untuk mengakhiri hidup saya. Saya meminta kepada dokter, tolong suntik mati saja saya. Belum terikat pernikahan, Betania berhak memilih pendamping hidup lain dan meninggalkan Dwi. Tapi perempuan berdarah Ambon ini justru mengambil pilihan yang membuktikan keteguhan hatinya. Pada saat itu saya masih mengingat bahwa dokter keluar dan dia katakan yang terburuk telah terjadi. Dalam kesedihan, dalam penolakan, saya cuma bisa menepi, pergi ke sebuah kapel. Saya tidak tahu apa yang menuntun saya untuk pergi ke sana. Dalam kesedihan itu, saya katakan, Tuhan, jangan ambil dia, kembalikanlah dia. Dan saya katakan, Tuhan, beri kesempatan yang kedua. Jika Tuhan beri kesempatan yang kedua, aku berjanji pada saat ini, apapun yang akan terjadi di depan, aku akan tetap setia, dampingi dia selama-lamanya. Kekuatan cinta dari Ibet ini membuat Anda termotivasi untuk bangkit tadi itu. Itu yang saya rasakan. Pada saat semua orang takut melihat saya, pada saat semua orang meninggalkan saya, namun pada saat kekasih saya setia mendampingi saya, memberikan saya kekuatan, itu lebih dari segala-galanya. Jadi pada saat itu saya mulai termotivasi untuk saya mulai bangkit. Dan itu yang paling saya butuhkan. Rasa diterima, rasa bahwa saya tidak berbeda dengan yang lain. Ternyata kisah semacam itu bisa kita jumpai di sekitar kita. Kali ini KKND kembali menghadirkan kisah-kisah kekuatan cinta yang tanpa batas. Untuk itu kita panggil Sulfan dan Irma. Iya, pertama tentu terima kasih sudah mau hadir di acara KKND. Kedua, pertanyaan pasti ingin tahu mengapa Anda duduk di kursi roda? Sebenarnya saya lahir normal ya, sampai saya kuliah dan kerja. Jadi kejadian itu kurang lebih tanggal 19 April tahun 96. Itu kira-kira 3 bulan saya menikah. Pada saat itu Baru 3 bulan menikah? Iya. Apa yang terjadi? Jadi waktu itu saya tinggal dengan istri di daerah Jakarta Selatan, Tebet. Waktu hari Sabtu saya libur. Jadi itu mau mengunjungi orang tua di Tangerang. Jadi saya lewat rute yang di Dan Mogot ya, yang menuju Tangerang. Nah di kilometer 20 itu ada kemacetan. Jadi pada saat itu saya naik motor berboncengan dengan istri. Jadi saya
berhenti yang di paling belakang waktu itu. Cuma pada saat sudah hampir berjalan, tiba-tiba saya seperti ada dorongan, padahal waktu itu saya nggak gas ya. Tiba-tiba jalan sendiri ke depan, dan saya sadar sudah berada di aspal. Apa yang terjadi? Saya ditabrak dari belakang. Jadi mobil yang menabrak saya itu ternyata remnya blong. Saya terbanting dalam posisi celentang, itu kena tulang belakang jadinya. Terus akibatnya Anda lumpuh? Akibatnya tulang belakang patah di ruas 11-12. Jadi saat itu juga saya mau menggerakkan kaki itu nggak bisa. Akhirnya setelah diperiksa, kondisi tulang belakang saya itu remuk katanya. Jadi tidak bisa Ya, jadi akhirnya operasi dipasang pen. Jadi pen itu untuk supaya posisi tulang belakang itu penyambungannya bagus gitu. Cuman ya yang saraf yang berada di tulang belakang itu akibat benturan ya ada kemungkinan yang terputus atau terjepit. Apakah betul setelah Anda mengalami kecelakaan, lumpuh, istri Anda meninggalkan Anda? Iya, itu jadi memang kejadiannya tidak langsung, Bang Adi. Sekarang Anda mendapatkan seorang pengganti, Irma. Irma, waktu Anda mau menikah dengan Sulfan, Anda tahu kondisinya seperti ini? Iya, tahu. Menarik untuk kita ketahui kenapa sampai kemudian Anda mau menikah dengan laki-laki yang relatif tidak sempurna. Nah, tapi sebelum Anda jawab, kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan kembali ke Mas Sulfan ya. Saya ingin tahu juga persisnya. Jadi gara-gara Anda tabrakan, cacat, kemudian istri meninggalkan Anda. Iya. Kenapa dia meninggalkan Anda? Sebenarnya itu tidak tiba-tiba, Bang. Jadi waktu itu saya di PHK. Di PHK karena dilikuidasi. Krisis moneter tahun 97-98 ya. Iya. Ya memang pada saat itu ya istri saya uring-uringan gitu, Bang Andi. Iya. Bagaimana Anda menghadapi situasi seperti itu? Ya saat itu saya memang stres berat juga, depresi gitu. Ya, sebelum Anda bangkit kembali untuk menata hidup Anda dan kemudian bertemu dengan Irma, ada baiknya kita ikuti dulu kisah tentang Anda ya. Akibat kecelakaan motor pada tahun 1996, Julvan Dewantara mengalami patah pada tulang belakangnya hingga menderita kelumpuhan pada kedua kakinya. 2 tahun setelah peristiwa naas itu, Julvan kembali menerima musibah. Ia di PHK dari tempatnya bekerja. Tidak dapat menerima keadaan ini, sang istri pun mencampakkannya. Terguncang lah gitu setelah dia pergi itu kan. Akhirnya saya ya stres, depresi juga gitu. Sampai ya sakit berat juga waktu itu. Saya itu kenanya ke lambung. Jadi lambung saya itu nggak kuat dengan stres. Akhirnya itu asam ininya tinggi ya, banyak gas di sini, asam lambung. Jadi supaya nyesek gitu Mbak ya. Sedikit demi sedikit, Julvan berupaya bangkit. Ia mencoba merintis usaha bisnisnya di berbagai bidang, mulai dengan berjualan berbagai produk rumah tangga hingga membuka gerai lukisan. Tak hanya mata pencarian yang kembali bersinar, mata hati Julvan pun kembali bercahaya.
setelah menemukan kembali cintanya dari perempuan bernama Irma Suryani. Hubungan mereka sempat ditentang keluarga, namun mereka berhasil meyakinkan keluarga hingga bisa menerima Julvan apa adanya. Saya memilih pribadinya ya Mbak. Saya melihat di dirinya itu ada sosok pribadi yang pintar, yang smart lah ibaratnya tuh. Dia punya semangat untuk semangat berwirausaha, semangat untuk maju, terus semangat hidupnya dalam kondisi seperti itu jarang banget orang punya gitu. Cinta bukanlah sebatas fisik semata, meski Julvan harus duduk di kursi roda. Kasih dan sayang Irma kepada sang suami, katanya tak akan pernah memudar. Kalau kita lihat kisah hidup Anda tadi kan akhirnya Anda bangkit, kemudian mendapatkan cahaya hidup setelah bertemu dengan Irma. Kapan persisnya Anda ketemu sama Irma? Kira-kira bulan April tahun 2008. Katanya kenalan Sebelumnya lama ya, yang tapi udah lama ya. Di sekolah? Waktu saya masih inilah baru SMA gitu kelas 1. Jadi CLBK ceritanya Bang Andi. Jadi waktu itu pekerjaan Irma apa? Ketemu lagi itu sebagai guru. Guru ya? Iya. Kapan pertama kali Anda menyatakan cinta pada Irma? Kalau saya tipenya yang memang mengalir aja Bang Andi. Ya mengalir, kalau nggak terucapkan orang nggak tahu juga. Jadi gini Bang Andi, kondisi saya yang seperti ini sebenarnya saya ada rasa hati-hati juga. Karena saya nggak mau yang istilahnya saya tuh suka ternyata dia hanya biasa-biasa aja. Takut hatinya kecewa ya? Ya, akhirnya itu pernyataan itu keluar karena ditodong Bang Andi. Iya. Ada lagi pernyataan cinta itu keluar karena ditodong. Saya berharap tiap hari saya ditodong. Nah Irma, pertanyaannya adalah kenapa Irma jatuh hati pada Sulfan? Padahal maaf, duda dan tidak sempurna secara fisik. Kayaknya bahasa nodong lebay banget gitu. Tenang. Baru 5 menit di sini udah berantem. Itu kemesraan kami Bang. Oh kemesraan. Ya mungkin kalau tertarik secara physically, perempuan manapun yang ditanyain tuh pastilah ya. Lihat dulu fisiknya seperti apa. Biasanya gitu. begitu ya. Tapi kalau saya melihatnya ini, dia punya kelebihan yang orang normal tuh jarang punya gitu ya. Apa itu? Dia pinter gitu. Sedangkan saya dulu memang mendambakan banget kalau punya pacar tuh ibaratnya tuh pinter matematiknya gitu. Oh. Tentu waktu Irma bersedia untuk menjadi istrinya Sulfan, persoalan berikutnya kan bagaimana menjelaskan kepada orang tua. Ada nggak keberatan orang tua? Jangankan orang tua ya, teman-teman deket, teman-teman yang jauh pun bilang, ih Irma lo bego lo katanya gitu ya. Banyak laki-laki tuh, 1000 laki-laki katanya. Yang bisa lo pilih, kenapa yang begitu lo pilih katanya gitu kan. Orang tua bagaimana reaksi orang tua? Ya nggak setuju. Udahlah kenapa harus dia katanya. Pilihlah yang lain katanya, yang lebih serius. Loh, masa gini nggak serius? Yang inilah, yang kelihatan inilah sedikit lah katanya, yang enak diajak kondangan ini. Jadi singkatnya orang tua nggak setuju. Nggak setuju. Nah sekarang tanya lagi ke Mas Sulfan. Waktu orang tua menolak Anda, bagaimana orang tuanya Irma? Ya kalau saya menganggap itu wajar Bang Andi. Justru saya harus memperlihatkan kalau saya memang pantas gitu untuk diterima. Anda waktu itu main-main ke rumah aja nggak diizinkan? Nggak boleh, ya? iya. Dilarang terus kalau mau datang, jangan dulu mau deh datang, katanya. jangan. Orang tua nggak setuju ya? Padahal saya bilang ya biar saya kelihatan gentle gitu.
Ini menarik. Bagaimana cara Anda melamar Irma di tengah penolakan dari orang tua dan keluarga? Sebenarnya saya nggak secara langsung berbicara ke orang tua dari Irma. Jadi memang yang jubirnya Irma juga gitu. Anda peralat dia ya? Karena saya nggak boleh langsung ketemu katanya. Terus Irma nyampein ke orang tua gimana? Bilang itu kalau ada sosok laki-laki yang seperti Om Zulfan ini mau serius nih gimana ya? Yang bener gitu kan, orang tua saya kan udah nggak usah ngapain sih gitu kan. Tetap nggak setuju? Ya pikir-pikir ulang lah. Akhirnya orang tua saya luluh kan hatinya tuh, teman saya nasihatin yang temen yang benar-benar pro saya nih Bang Andi. Oh yang pro. Yang benar pro. Yang kontra jangan. Yang kontra Iya. enggak. Anda mulai pinter ya. Terus Iya akhirnya orang tua luluh. terus saya deketin orang-orang yang pro semua. Saya nggak mau Cari deketin, dukungan. Cari dukungan terus seperti ya orang-orang politis ya. Nah tunggu, sebelum akhirnya menikah, di sini ada orang tua Irma, Umi Zainab. Kenapa dulu Umi nggak setuju sama Zulfan? Ya jelas ya. Lihat aja kondisi begini, anak saya mau, ya jelas saya tolak. Ibu yang manapun pasti nolak. Orang anaknya pengen punya suami yang sempurna, sedangkan anak saya juga bukan orang bodoh, anak berpendidikan. Tuh, mana Umi nggak waktu hancur. lihat calon mantu pertama kali kapan? Pertama kali ketemu Umi itu pada saat mau berunding untuk lamaran. Jadi sampai Umi setuju akhirnya kawin itu belum pernah ketemu? Belum. Nah Umi waktu lihat gimana? Hancur saya. Kenapa sampai bilang hancur? Ya mana gerakannya bisa ini suaminya kayak gini gitu. Jadi tetap aja kecewa ya? Ya kecewa betul. Tapi kenapa akhirnya mau terima? Ya dia omong-omongin begitu ya akhirnya disuka. Nyerah? Hampir marah-marah, berbanting-banting handphone, saya nggak setuju. Banting handphone, juga handphone banting. Berarti bohong, dia bilang kesannya kan pakai diplomasi tingkat tinggi. Ya semuanya pada nggak setuju. Itu sih keluarga. ngamuk itu. Jadi banting-banting handphone. Kalau model kayak Zulfan punya ini kali kayak pejaten Philip masih mending gitu tuh. Kondisi begini ini gitu. Jadi sampai waktu dilamar pun sebenarnya Umi tetap nggak setuju ya? Iya, tak lama-lama ya anaknya suka, ya kita sadar sendiri, kita ngomongin lagi sama keluarga. Akhirnya kita nggak sadar, mungkin Umi, jodoh dia kali deh yang begini gitu. Umi kelihatannya sampai sekarang masih merasa terpaksa ini ya? Kalau sekarang sih saya udah sayang, udah. Jadi sekarang udah sayang ya? Sayang, kalau sakit aja saya bingung banget juga mikirin. Tapi ada satu hal yang kita tidak bisa ingkari, pada saat Irma dan Mas Zulfan jalan-jalan ke mall atau keluar, ada nggak perasaan malu punya suami seperti ini? Jujur saya kalau untuk orang-orang yang saya nggak kenal itu saya nggak ada rasa sedikit pun saya grogi atau malu. Karena memang mereka nggak pernah menggunjing gitu. Tapi kalau orang yang saya kenal itu saya agak sedikit gimana ya, agak nggak enak hati gitu. Kadang-kadang mereka tuh ada yang bahasanya, ih kok sarjana kok nggak bisa milih katanya. Kalah dong sama orang yang nggak punya pendidikan gitu, bisa milih orang yang bagus. Ya secara fisiklinya oke katanya, terus secara punya kepribadian, rumah pribadi semua. Setelah perkawinan ini, Anda sendiri bahagia nggak? Ya perkawinan memang kalau didasarkan kalau cuma cinta mungkin bisa bosan ya. Mungkin harus dilandasi sayang. Ya mungkin karena kondisi keterbatasan gini timbul rasa sayang saya ke Om ini.
Mas Sulfan sendiri Iya. bagaimana? Anda menemukan Irma dalam kehidupan Anda dengan kondisi seperti ini, apa yang paling Anda syukuri dalam hidup ini? Saya bersyukur karena diberi kesempatan lagi punya istri lagi gitu. Dan istri yang menurut saya ini adalah idam-idaman saya dari dulu. Iya, terima kasih ya.